Cancing ya babe. Nah, setelah kalian lihat video selama perawatan Po Ika di rumah sakit, jadi kalian tahu ya kondisi rumah sakit di Swedia kayak apa, biayanya berapa, terus fasilitasnya dapat apa aja. Dan sekarang Po Ika udah sehat walafiat. Po Ika mau ngucapin terima kasih atas doa-doa kalian yang sayang sama Po Ika, yang care sama Po Ika, yang sampai nge-DM, doa-doain Po Ika biar lekas sembuh. Jadi itu 3 minggu totalnya Po Ika di rumah hanya karena menghadapi gejala cacar air yang Po Ika pun kaget. Gejalanya kok sampai separah itu gitu. Nah, kalau kalian nggak di skip video sebelumnya itu, dokter bilang memang seperti itu gejala cacar air untuk dewasa dan anak itu beda, lebih parah waktu dewasa. Jadi seminggu itu Po Ika batuk nggak diberhenti, yang Po Ika cerita sampai kencing-kencing. Terus hanya kita mutusin buat tes COVID, dan alhamdulillah tes COVID-nya itu negatif. Dan malamnya Po Ika besoknya Po Ika langsung demam tinggi, minum paracetamol pun nggak ngaruh segala macem. Demam tinggi selama 3 hari, pusing, nggak kuat ngapa-ngapain. Nah, terus akhirnya nelfon kalau kata kita ke emergensi darurat gitu ya. Kata mereka udah langsung aja bawa ke UGD. Nah, pas di UGD itu Po Ika pokoknya dicek segala macem lah seperti yang udah Po Ika share gitu kan. Dicek urin, CT scan, paru-parunya segala macem dicek. Karena pada saat batuk pun Po Ika cerita waktu itu sampai keluar darah gitu kan. Dicek juga semuanya, takut ada infeksi paru-paru atau apalah gitu. Nah, terus lampu mati nggak apa ya. Nah, terus saya dirawat, dicek segala macam, nyata nadi Po Ika yang buat ngambil darahnya itu susah ditemuin. Jadi tuh makanya banyak banget suntikan-suntikan yang seperti yang foto-foto Po Ika share ke kalian kayak gitu. Nah, terus apa ya? Obat-obatan pun Po Ika dapat potongan dari pemerintah seperti yang Po Ika share di video sebelumnya. Ini maaf ya, baru bangun tidur belum cakep. Ya, emang nggak pernah cakep Po Ika mah, iya nggak apa. Jadi obat-obatan juga murah ya kan. Rawat inap juga cuma berapa ya tadi, 500.000 ya buat 4 hari, kan lumayan ya, lumayan murah gitu dibandingkan di Indo ya kan. Semalam ada yang 800.000, ada yang 1 juta, kalau mau yang bagus mah juta-jutaan. Ini fasilitasnya udah bagus banget, bayarnya cuma 500.000-an ya buat 4 hari, berarti kan cuma 100.000 berapa gitu seharinya kan. Begitu pemakan 3 kali sehari, dapat obat, pokoknya menurut Po Ika sih Swedia emang best lah untuk untuk rumah sakit ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa langsung ke rumah sakit kalau sakit batuk, flu atau demam atau gimana kita tuh segala macam di sini harus booking, nggak bisa enak. Bisa sih datang langsung gitu, tapi ya nunggunya berjam-jam buat dapet servisnya gitu. Jadi mendingan harus booking dulu. Terus di Swedia itu semuanya untuk segala penyakit dan bagaimana kita mengatasinya itu ada salah satu website namanya 1177. Di website itu kita bisa cari tahu pokoknya apa aja penyakit yang kita alami, gejala apa yang kita alami, mau itu batuk, mau itu bengek, mau itu hamil, masalah kehamilan, pokoknya semuanya itu ada di situ. Gejala-gejalanya, cara mengatasinya, dan kapan kita harus nelfon ke emergensi darurat itu udah dikasih tahu sama mereka. Jadi semuanya kita lihat aja situ di 1177. Nah, itu salah satunya. Karena kenapa?
karena rumah sakit Swedia ini kan gratis ya, maksudnya nggak gratis amat, murah lah gitu. Jadinya mereka untuk meminimalisirkan biar nggak terlalu banyak pasien, karena kan kalau terlalu banyak pasien juga kan tuh bikin apa namanya perawatnya kewalahan juga kan, karena sekarang juga COVID, bikin perawatnya kewalahan. Terus karena personalnya juga kita nggak banyak di Swedia itu, jadi sebisa mungkin pemerintah Swedia itu mengingat bentuknya itu take care dulu diri sendiri gitu. Kalau misalnya mereka udah nggak bisa udah nggak kuat lah atau gimana, baru dirawat gitu. Jadinya banyak banget rongo nih pas musim ini, musim dingin. Jadi pokoknya ya gitu, antisipasinya gitu, kita harus ya sebisa mungkin ngobatin diri sendiri dulu dah. Kalau diri sendiri udah nggak bisa ngobatin, baru pemerintah gitu namanya bantuin gitu ya, mau gimana lagi kan. Soalnya kan kalau misalnya setiap hari ada yang sedikit batuk ke rumah sakit, pusing ke rumah sakit, ya kewalahan juga rumah sakitnya gitu. Terus kan bayar orang kan juga di sini per jam gitu, maksudnya suster dokter sini dibayar per jam gitu. Jadinya itu juga biayanya gede kalau misalnya harus apa apa sih namanya, harus memperkerjakan banyak orang gitu kan. Dan di sini juga untuk memperkerjakan perawat dan dokter tuh di sini nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi bener yang dipilih yang bener-bener pinter atau gimana gitu kan. Jadi gitu Abang None video Poika kali ini. Dan sekarang Poika udah sehat lagi, alhamdulillah. Makasih ya yang udah ngedoain. Seperti yang kalian lihat nih, tuh masih ada bekas-bekas cacarnya. Mana lagi ya? Nih. Tuh jangan lagi ya. Ini kali ya. Pokoknya adalah, terus ini tuh masih ada, udah kering. Tuh masih ada dikit-dikit lah. Terus ada lagi di apa? Di perut sama di belakang apa? Punggung ada gitu. Jadi Poika comeback Abang None. Makasih ya. Terus untuk informasi juga, semenjak Poika sakit, Poika juga mikir-mikir gitu ya. Poika kayaknya pengen diet lagi gitu, diet karbo. Jadi Poika mau nggak bener-bener nggak ngebuang karbo sama sekali sih. Jadi kita meminimalisirkan makan karbohidrat. Jadi Poika rencananya saat ini mau mengurangi karbohidrat sama gula juga. Jadi Poika apa sih rencananya, paling makan nasi itu cuma 4-5 sendok makan aja, enggak semangkok ya kan. Terus banyakin sayur, banyakin buah-buahan, terus banyakin minum air putih. Dan kalaupun harus pakai gula, Poika pakai gulanya gula yang diet. Nanti Poika kasih tahu ya di channelnya Ika Akmalia yang video mukbang. Nanti video mukbangnya kalian lihat aja di situ. Jadi hari ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8 November ya. 8 November Poika mau mulai diet karbo. Jadinya sebenarnya sih Poika udah mulai dari berapa hari yang lalu. Astagfirullahaladzim. Tapi baru bisa bikin videonya hari ini. Jadinya udah berapa hari Poika makan sedikit. Dan alhamdulillah sih ngerasa entengan. Selain mau sehat juga Poika mungkin emang harus nurunin berat badan lagi buat ya mungkin aja bisa hamil tahun depan ya kan. Jadinya Poika, target Poika sih 10 kilo ya. Kalau nggak 10 kilo ya 5 kilo lagi atau 6 kilo lagi lah gitu ya. Kita lihat nih sampai tahun baru, kita lihat ya, sebulanan lebih Poika turunnya berapa kilo gitu ya. So kalau misalkan turunnya nggak banyak, berarti Poika nasinya dikurangin lagi, makan kentangnya dikurangin lagi, apa cuma makan sayuran dan lauk pauk aja, semua karbonnya dihilangin atau gimana, ntar kita lihat aja ya.
Ya gitu aja sih informasi buat abang none semua. Sekali lagi Poika mau terima kasih, dan insya Allah vlog akan tayang-tayang lagi ya. Nanti abis ini vlog ulang tahunnya Ted, Poika mau ini edit ya. Oke, dan terus yang nanyain untuk buah-buahan, udah masuk winter, udah nggak ada buah-buahan lagi, yang ada cuma daun-daun kering. Itu juga kalau kalian mau lihat videonya, itu udah banyak banget autumn ya, musim gugur udah banyak. Kalian cek aja di situ, Poika musim gugur gitu pasti udah nemu. Paling ya Poika mau bikin ini sih, mau bikin konten-konten lain ya yang mungkin menurut kalian menarik gitu. Contohnya kayak kalian suka ini nggak, cerita-cerita kriminal gitu kan. Kebanyakan yang Poika mungkin kayak yang kebanyakan kalian denger itu kan Pak, di Swedia itu indah, bagus, segala macam. Nyata di belakangnya itu ada sisi gelapnya loh Swedia itu. Nah kalau kalian mau Poika ceritain kriminal-kriminal apa aja sih yang ada di Swedia itu, kalian komen di bawah ya. Cerita kriminal, nggak, kalian pasti nggak tahu kan kalau di Swedia itu ada kanibal juga. Ada loh kanibal orang Swedia. Serem kan? Serem. Pokoknya kalau kalian mau Poika cerita soal kriminal di Swedia, kalian komen ya di bawah sini. Oke? Makasih yang nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mas kalian, terus nyalakan loncengnya di situ ya. Terus apa lagi? Ya pokoknya makasih lah. Cepok-cepok. Dadah. Assalamualaikum.